Di record aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anakku, sebelum kita belajar, alangkah baiknya seperti biasa kita membaca doa. Semoga apa-apa yang kita pelajari pada hari ini dimudahkan oleh Allah, diberikan kelancaran, dan dimudahkan pemahaman kita semuanya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang kedua kita khususkan kepada orang tua kita. Semoga kedua orang tua kita disehatkan selalu badannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buku temanya tidak usah dikeluarkan, nanti ada waktunya. Sekarang kalian simak penjelasan-penjelasan yang akan saya jelaskan. Jadi kita sekarang belajar tema 3, subtema 1. Pak, kan subtema 1 udah selesai. Ya, ini kita evaluasi lagi. Ya, karena nanti hari Senin insya Allah kita akan ulangan harian tema 3, subtema 1. Ya. Jadi ini kita evaluasi pelajaran PPKN, pelajaran IPA, dan pelajaran bahasa Indonesia. Ada juga SBDP, tapi SBDP kemungkinan kalian insya Allah bisa lah ya. Yang apalagi nyanyi Maryam Tomong. Ya. Si Izra nyanyi nggak Maryam Tomong? Izra? Enggak, Pak. Nggak nyanyi ya? Oh, nilainya 0. Iya, Pak, maaf. 0 nilainya. Lupaan saya. Si Kevin nyanyi nggak Maryam Tomong? Nyanyi. Ya. Maura juga ya? Dah. Ya. Jadi seperti itu. Nanti kita hari Senin akan mengadakan ulangan harian tema 3, subtema 1. Nah, sekarang simak penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran PPKN. Suara saya terdengar dengan jelas? Suara saya jelas kan? Jelas apa kurang jelas? Jelas? Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak, jelas. Ya, saya lanjutkan. Pada pelajaran PPKN ini kemarin sudah dibahas juga di tema 3, subtema 1, pembelajaran yang pertama kalau nggak salah. Ya, pelajaran PPKN tentang hak dan kewajiban. Nah, setiap manusia pasti memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik setiap orang. Sementara itu, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Nah, kewajiban dan hak harus dilaksanakan dengan seimbang. Kenapa? Agar tidak terjadi ketimpangan perilaku sosial. Hak diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Ya, hak diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Berikut ini adalah hak dan kewajiban anak ketika berada di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat sekitar. Yang pertama, hak anak di rumah, yaitu ada hak memperoleh kasih sayang.
Nah, orang tua selalu menjaga dan merawat kalian penuh kasih sayang. Sebagai anak, kita juga harus berterima kasih atas segala bentuk kasih sayang yang telah mereka berikan kepada kita semuanya. Nah, jadi hak anak di rumah yang pertama yaitu memperoleh hak kasih sayang. Nah, yang kedua, hak memperoleh perlindungan. Itu adalah salah satu hak anak di rumah. Manusia membutuhkan perlindungan dari segala hal yang dapat membahayakan diri kita semua. Nah, kemudian yang ketiga, hak anak untuk bermain. Nah, bermain itu tidak dilarang, tetapi jangan lupa waktu dan tidak berdampak negatif terhadap prestasi-prestasi yang kalian dapatkan di sekolah. Setelah bermain, kalian berkewajiban untuk merapikan kembali ruangan atau barang-barang yang telah kalian pakai. Nah, jadi yang pertama itu hak anak di rumah itu mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan perlindungan, dan mendapatkan hak untuk bermain. Ada juga yang keempat. Yang keempat, hak anak di rumah itu memperoleh kesehatan. Saat sakit, ya, ketika kalian sakit, setiap orang berhak mendapatkan pengobatan yang terbaik. Kenapa? Agar bisa kembali sehat walafiat. Adapun hak anak di rumah yang kelima yaitu mendapatkan pendidikan. Nah, ini adalah salah satu yang penting. Orang tua mendidik kita di rumah dan menyekolahkan kita untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Itu adalah hak anak di rumah. Sekarang, kewajibannya. Ada hak, ada kewajiban. Kewajiban anak di rumah. Yang pertama, berkewajiban. Bentar ya, ada pengumuman dari PEDI. Balkabir. Bentar ya, ada pengumuman. Nah, hak anak di rumah sudah, kemudian apakah kewajiban anak di rumah? Nah, kewajiban anak di rumah yaitu menghormati dan membantu orang tua. Orang tua sangat berjasa dalam kehidupan kita. Ya, sudah jelas, orang tua itu pasti selalu berjasa untuk dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, kita harus selalu menghormati dan bersikap baik terhadap kedua orang tua kita. Salah satunya dengan membantu pekerjaan orang tua di rumah sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian, kewajiban belajar. Nah, anak di rumah itu wajib belajar. Seseorang anak memiliki hak untuk bermain, tetapi ia juga tidak boleh melupakan kewajibannya yaitu belajar. Belajar sangat penting agar dapat menjadi anak yang sukses. Amin. Nah, sekarang hak anak ketika berada di sekolah. Apa aja sih hak-hak anak yang di sekolah itu? Yang pertama, hak anak memperoleh pendidikan. Ya, namanya juga di sekolah sudah pasti harus mendapatkan pendidikan. Sekolah adalah salah satu tempat untuk belajar dan mendapatkan ilmu. Berbagai fasilitas yang telah disediakan sekolah dapat digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Kemudian, hak mendapatkan kasih sayang. Nah, mendapatkan kasih sayang itu bukan hanya di rumah, tapi di sekolah juga anak mendapatkan kasih sayang. Di sekolah, anak-anak juga berhak mendapatkan kasih sayang dari semua anggota sekolah. Nah, anggota sekolah itu banyak. Ada kepala sekolah, ada guru-guru, ada teman, terus ada siapa lagi? Ada penjaga sekolah. Nah, itu semua anggota sekolah dan anak-anak juga berhak mendapatkan kasih sayang dari semua anggota sekolah.
Khususnya kasih sayang guru. Kasih sayang guru yang diberikan guru dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan saling menyayangi di antara semua anggota sekolah. Kemudian hak anak ketika berada di sekolah itu mendapatkan perlindungan. Nah, semua peserta didik, semua murid-murid yang ada di sekolah berhak mendapatkan perlindungan berupa rasa aman dan nyaman belajar di sekolah. Di sekolah tidak ada yang saling bully-membuli, tidak ada yang jahat antara teman satu dengan teman yang lainnya, ya. Jadi hak anak itu di sekolah mendapatkan pendidikan, mendapatkan ilmu, kemudian mendapatkan kasih sayang, terutama dari guru-gurunya, kemudian mendapatkan perlindungan. Nah, tadi itu adalah PPKN, ya, tentang hak dan kewajiban. Sekarang bahasa Indonesia. Nah, ini juga sudah saya bahas kemarin, bahasa Indonesia, teks eksplanasi. Nah, ini kalian wajib menghafal, ya, wajib menghafal. Apa itu eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Nah, sebelum saya melanjutkannya, saya mau bertanya, suara saya kedengeran tidak nih? Ntar saya capek-capek ngomong nggak didengerin nih. Suaranya kedengeran? Kedengeran, Pak. Ya, saya lanjut ya. Pak. Kalian simak. Ada ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi susunannya terdiri dari, nah, jadi pada teks eksplanasi, ya, biasanya terdapat susunan-susunan, ya. Jadi tersusun, rapih, ya. Yang pertama ada pernyataan umum, yaitu sebuah gambaran awal tentang apa yang akan disampaikan dan bersifat umum. Ini bersifat umum. Kemudian yang kedua ada deretan penjelasan. Nah, ini dinamakan eksplanasi, yang mana merupakan inti dari penjelasan-penjelasan tentang apa yang disampaikan. Contoh, misalkan kemarin kita belajar tentang jam. Jam apa bukan ya? Sebentar. Contoh teks eksplanasi kemarin itu yang judulnya si kotak ajaib. Nah, ya, si kotak itu contohnya, contoh daripada teks eksplanasi. Nah, jadi ada deretan penjelasannya, ya. Nah, kemudian yang ketiga ada interpretasi, yang mana interpretasi itu adalah berisi pandangan atau kesimpulan, ya, kesimpulan dari seorang penulis yang bersifat boleh dan tidak, dan boleh juga tidak ada atau opsional, terserah itu mau ada interpretasinya atau tidak, itu tidak apa-apa, ya boleh. Nah, ini bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi, ya. Kalian pelajari di buku tema kalian. Teks eksplanasi ada banyak itu. Yang pertama ada si kotak ajaib, yang judulnya si kotak ajaib, ya. Kemudian di hari apa kita pernah belajar juga tentang teks eksplanasi, ya. Kalian baca-baca, kalian pelajari. Nah, kemudian IPA. Kemudian pelajaran IPA, setelah tadi kita belajar PPKN, bahasa Indonesia, sekarang kita belajar IPA. IPA kita membahas tentang listrik, ya, sumber-sumber energi. Nah, listrik pertama kali ditemukan oleh Michael
Faraday. Ya, ingat pertama kali yang menemukan listrik itu adalah Michael Faraday. Kemudian ada lagi ilmuwan lain yang bekerja sama dalam bidang listrik hingga listrik bisa sampai ke rumah kita. Dan kita bisa memanfaatkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, namanya siapa? Yaitu Nikola Tesla. Ya, listrik pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday. Nah, kemudian dikembangkan lagi nih. Ya, ada ilmuwan lain selain Michael Faraday ini yang bekerja sama dalam bidang listrik hingga listrik itu bisa sampai ke area perumahan masing-masing. Dan kita juga bisa memanfaatkannya. Nah, beliau itu namanya adalah Nikola Tesla. Nah, Nikola Tesla ini menemukan sistem pembangkit dan transisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Nah, itu adalah awalannya ya. Awalan dari penemuan listrik ditemukan oleh Michael Faraday, kemudian dikembangkan lagi oleh Nikola Tesla, yang mana Nikola Tesla itu bekerja sama dengan dalam bidang listrik. Ada sumber-sumber energi listrik. Yang pertama ada generator. Nah, generator merupakan alat pembangkit tenaga listrik dan sumber energi listrik yang besar. Ada beberapa jenis pembangkit listrik berdasarkan tenaga penggeraknya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang kedua ada pembangkit listrik tenaga matahari. Yang ketiga ada pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Ya, kalau kamu nggak tahu diesel, tanya mama sama ayah. Ma, diesel itu yang kayak apa? Gitu ya. Kemudian yang keempat, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Yang kelima yaitu pembangkit listrik tenaga angin. Nah, jadi ada 5 generator. Ada PLTA, ada pembangkit listrik tenaga matahari, ada PLTD, PLTU, dan pembangkit listrik tenaga angin. Nah, sumber-sumber energi listrik generator. Kemudian yang kedua ada baterai. Baterai berisi zat-zat kimia yang menyimpan energi kimia yang dapat berubah menjadi energi listrik bila kutub positif dihubungkan dengan kutub negatif. Selain baterai ada aki. Pada aki terjadi perubahan energi kimia menjadi listrik. Yang keempat, dari sumber-sumber energi yaitu ada dinamo sepeda. Nah, dinamo sepeda memiliki bagian yang terdiri dari magnet berbentuk tabung dan kumparan kawat. Dinamo dipasang di dekat roda depan sepeda. Ketika sepeda dijalankan, kepala dinamo yang berhubungan langsung dengan magnet akan berputar karena bergesekan dengan roda. Magnet yang berputar menimbulkan arus listrik pada kumparan. Dinamo dapat mengubah energi mekanik atau gerak menjadi energi listrik. Jadi itu adalah sumber-sumber energi listrik. Yang pertama generator, yang kedua baterai, yang ketiga aki, yang keempat dinamo sepeda. Nah, adapun tahapan-tahapan listrik bisa sampai ke rumah kita. Nah, listrik ini dihasilkan oleh pembangkit dari berbagai sumber energi seperti gas, angin, solar, dan panas bumi. Nah, dari stasiun pembangkit atau dari pusatnya pembangkit, listrik akan melewati transformator penaik tegangan untuk kemudian dialirkan ke jalur transmisi melintas ke berbagai provinsi. Ya, ini tahapan listrik kenapa bisa sampai ke rumah kita. Jadi ini ya. Kemudian dialirkan ke jalur transmisi melintas ke berbagai provinsi.
sampai di gardu-gardu induk. Tegangan diturunkan dan diteruskan ke area perumahan melalui jalur-jalur distribusi. Transformator yang ada di tiang-tiang listrik akan menurunkan tegangan sebelum listrik dialirkan ke rumah-rumah kita. Kini kita dapat memanfaatkan listrik untuk memudahkan kegiatan sehari-hari. Namun jangan lupa untuk menghemat penggunaan listrik. Kenapa? Karena perjalanannya yang panjang hingga sampai di rumah kita itu tentu membutuhkan biaya yang besar. Ya, dihemat listrik di rumah-rumahnya. Nah, jadi itu adalah tahapan-tahapan listrik sampai ke rumah kita masing-masing. Nah, ada konduktor dan isolator. Ini juga kalian harus pahami ya. Konduktor dan isolator. Benda yang dapat menghantarkan arus listrik itu disebut konduktor. Saya ulangi, benda yang dapat menghantarkan arus listrik itu disebut konduktor. Benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik disebut isolator. Adapun contoh dan bahan-bahan konduktor yaitu logam. Logam. Misalnya besi, baja, tembaga, aluminium, dan timbal, dan sebagainya. Itu contoh daripada konduktor. Kemudian contoh daripada bahan-bahan isolator yaitu karet, kayu, plastik, kain, dan sebagainya. Paham ya? Baik anak-anak, mungkin itu saja rangkuman saya dari tema 3 subtema 1. Pelajaran PPKN, pelajaran IPA, pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak tetap semangat, selalu istiqomah dalam menuntut ilmu, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh Allah. Nah, sekarang tugas kalian di buku tema. Boleh ya, penjelasannya boleh dicatat atau nanti saya kirim videonya di YouTube. Jangan deh. Jangan di YouTube ya. Nanti saya kirim aja deh penjelasannya. Ya tadi Izatun nanya Pak penjelasannya boleh nggak dicatat? Boleh banget. Ya bagus malah kalau dicatat. Nah. Nanti saya catat di buku tema ya Pak. Ya. Terus nanti juga saya kirim materi yang tadi sudah saya rangkum. Subtema 1 kalian pelajari. Nanti hari Senin kita akan mengadakan ulangan harian tema 3 subtema 1. Ya, paham ya? Tolong kasih tahu ke teman-teman yang tidak mengikuti pelajaran. Tolong kasih tahu ke teman-teman kalian yang tidak mengikuti Zoom. Dah. Apa lagi ya? Kartunya semua bisa dipakai? Bisa, Pak. Ada yang terkendala? Atau enggak ada sama sekali? Bisa semua dipakai kartunya? Ada lemot, Pak. Agak-agak lemot. Iya, mungkin enggak semua di TKP atau enggak semua di rumah-rumah kalian itu sinyalnya bagus. Mungkin sinyal di sini enggak ada sinyal. Mungkin sinyal kamu agak-agak lemot, tapi di rumahnya Nurwita bagus. Kan nggak tahu ya. Jadi ya syukuri aja. Ya, disyukuri. Kalau memang sudah difasilitasi, sudah diberikan oleh pemerintah, oleh sekolah, ya sudah diambil aja, disyukuri aja ya. Ya. Dinikmatin ya. Yang penting kamu masih bisa belajar, masih bisa sehat, ya. Masih bisa mengikuti pelajaran. Dah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh ya, tugasnya. Tugasnya kalian kerjakan halaman 77. Tugasnya tema halaman 77 nomor 1 sampai 4.
hasil Dan halaman 78 nomor 1 sampai 4. Jadi totalnya ada 8 soal. Ya, dikasih tanda. Ditandain. Ya. Tugasnya halaman 77 nomor 1 sampai 4 dan halaman 78 nomor 1 sampai nomor 4. Jadi total soalnya semuanya ada 8. Dah. Persiapkan diri kalian untuk ulangan harian di hari Senin. Besok libur. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur 1 bulan. 1 bulan. Ya, liburan 1 bulan ya? Senin besok itu kan Pak UTS. Ulangan harian. Oh, ulangan harian. Ya. Besok libur, Kamis libur, Jumat libur, Sabtu libur, Minggu libur 1 bulan. Kok ketawa Nurwita? 1 bulan kan? Ah? 1 bulan ya liburnya? 5 hari. 5 hari, 1 bulan. Dengerin saya. Besok tanggal 28. Hari Kamis tanggal 29. Hari Jumat tanggal 30. Hari Sabtu tanggal 31. Hari Minggu tanggal 1 November. 1 bulan. Masuknya tanggal 2 hari Senin. 1 bulan dari Oktober ke November. Ya, Mora ya. Nyengir aja Mora. Ya, udah. Jangan kebanyakan main kalau liburan itu. Kalau libur bukan liburan ya. Kalau libur itu jangan kebanyakan main, dibaca-baca bukunya. Terus dibanyakin ibadahnya karena kan corona ini COVID-19 ini belum selesai. Ya, belum hilang dari muka bumi. Dari Indonesia khususnya. Ya, banyakin ibadah, banyakin sholawat, nah, banyakin ngaji, banyakin hafalan Quran, surat-surat pendek, surat-surat pilihan, ya dihafalin, pokoknya dibaca-baca. Paham ya? Jadi tugasnya halaman 77 dan 78 nomor 1 sampai 4. Apa Nurwita? Berarti nanti hari Jumat nggak hafalan dong? Enggak. Libur. Ya, Mam. Liburnya sampai hari apa, Mam? Jumat kan? Ya. Dah, ada lagi yang ingin tanyakan? Pertanyaan bebas atau tentang pelajaran boleh. Masih ada waktu. Pak, tugasnya hanya tema saja. Ya, tema doang. Nggak ada yang lain. Nggak usah pusing-pusing. Ada lagi yang tanyakan? Oh ya, saya minta doanya buat besok. Semoga acara saya, hajat saya lancar ya. Minta doanya ya. Amin. Amin. Amin, Pak. Bunga senyum-senyum aja sama si Rapli berdua. Dah, nggak lagi. Kartunya itu kartu perdananya itu kautannya nggak terlalu banyak ya. Katanya cuma 6 GB. Jadi sebisa mungkin kalian irit-irit. Artinya yang nggak tahu ya kita nge-zoom itu habisnya berapa MB, saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas kalau semisalnya kita belajar pakai Zoom ini termakan kuota yang cukup banyak, mungkin nanti kita akan alihkan ke Google Classroom atau ke YouTube lagi, ya. Tapi kalau YouTube kan udah pasti apa ya? Udah pasti kuotanya itu termakan banyak. Ya, jadi kalau bisa ya kuotanya itu dipakai buat belajar
ya, buat Zoom, buat Google Classroom, ya jangan dipakai buat main FF, buat main ML, buat main TikTok, ya. Jadi pakai kartunya 2, ya. Kartu yang buat belajar Smartfriend, kartu satu lagi kartu kalian sendiri, ya. Ya nanti insya Allah lah ada tambahan kuota dari pemerintah lagi, ya. Yang jelas kuotanya itu tidak terlalu banyak, cuma 6 GB. Nah kalau bisa itu sebulan itu pemakaian 1 GB, ya kalau bisa. Nah, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, nanti kalian isi sendiri dan isinya nggak usah yang mahal-mahal. Kenapa? Karena nanti misalkan kamu ngisinya paketannya 1 GB, nanti ada tambahan bonus dari Smartfriend-nya, misalkan 1,5 GB seperti itu. Jadi banyak bonusnya Smartfriend itu. Ya cuman nggak tahu kecepatan internet kalian kartu Smartfriend itu seperti apa, saya kurang tahu, ya. Yang jelas disyukuri aja, ya. Dah, ada lagi nggak? Jangan lupa kerjakan tugasnya, tetap semangat, jaga selalu kesehatan kalian. Jangan keluar rumah apabila tidak dalam keadaan terdesak. Dah, semua videonya dibuka dulu, kita foto bareng. Videonya dibuka, kita foto bareng. Nanti kita mau laporan ke sekolah. Kalau 6B itu sudah belajar. Buka kameranya. Amel. Meow. Amel dibuka nggak kameranya? Ya, Pak. Anissa Rahma, Izra, Kevin, Muzaki. Muzaki dibuka nggak kameranya? Anissa Rahma. Ya dah. Yuk kita berberapa nih? Nah ya, 1, senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke, dah. Terima kasih. Kalau yang belum sarapan, jangan lupa sarapan. Yang belum mandi, silahkan mandi. Ya. Dah. Terima kasih anak-anakku sekalian. Kurang dalamnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.